Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 37, Handphone Baru. Papanya Sunny berdehem, lalu menarik piring. Yuk, kita makan. Sudah hampir dingin nih. Mateo menoleh lalu mengangguk. Oh iya, Om, Sunny. Mama harap kamu pertimbangkan lagi soal kesiapan menikah. Jangan sampai kau menyesal, ujar Bu Eva. Matanya tertuju pada Sunny yang terdiam. Tapi, Mama, aku ingin fokus dulu pada karir. Paham dong? Sunny kesal. Bisalah fokus pada karir setelah menikah. Yang penting kamu ingat dan pintar dalam membagi waktu. Itu saja, timpal Bu Eva. Gak bisa, Mama, gak bisa begitu, protes Sunny. Sudah, tidak baik berdebat di depan makanan. Lain kali saja debatnya setelah makan. Pak Doni menengahi. Mama sekali ini saja. Sunny mendelik pada mamanya. Sudah, kata Mama memang benar. Sudah, mari makan saja dulu, kata papanya Sunny sambil menunjuk makanan. Kemudian mereka menyantap makan malam yang disiapkan oleh Mateo. Meskipun Sunny merasa kesal dan hatinya berasa gendok, karena perutnya sudah lapar sejak tadi, akhirnya ia menikmati dan memuji kekasihnya itu. Mateo tidak hanya tampan, tapi juga pintar dan pandai memasak. Mateo hanya mengangguk dan tersipu malu mendapat pujian dari sang kekasih di hadapan calon mertua. Sunny benar, kamu bukan hanya tampan, kamu pintar, dan juga pandai memasak untuk memanjakan lidah keluarga, sambung Pak Doni sambil mengacungkan jempolnya. Ah, jadi malu, biasa saja kok, Mateo merasa canggung. Benar kan? Sayang, Papa juga setuju dengan pendapatku. Sunny tersenyum ke arah Mateo. Mateo menggaruk tengkuknya. Sudahlah, sayang, jangan membuat aku merasa canggung di sini. Selesai makan, Mateo langsung berpamitan. Hatinya sudah ingin pulang karena teringat bahwa di apartemen hanya ada Bella dan Irwan. Mereka berdua saja di sana. Kenapa tidak menginap saja? Sayang, aku masih merindukanmu, ucap Sunny sambil merangkul pundak Mateo dengan erat. Lain kali kita bisa bertemu lagi. Yang, aku pulang saja, balas Mateo. Sayang dulu, Sunny menunjuk kedua pipinya. Mateo pun mengecup mesra pipi kanan dan kiri Sunny. Sampai jumpa lagi, sayang. Dah, ucap Sunny sambil melambaikan tangannya. Kini Mateo sudah berada di dalam mobil Jaguar SUV-nya, lalu memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika melihat ponselnya yang tergeletak di samping, timbul keinginan untuk membeli yang baru. Mobil yang sudah dalam perjalanan menuju apartemen diputar balik dengan tujuan mencari konter ponsel ternama. Kini, Mateo berjalan di sebuah mall dan memasuki sebuah konter ponsel terkenal dengan kualitas yang sangat baik. Selamat malam, Tuan. Ada yang bisa kami bantu? Sambut beberapa orang pelayan dengan ramah. Malam juga, saya mencari ponsel untuk seorang gadis. Tentunya yang berkualitas bagus. Karena gadis ini agak ceroboh. Mata Mateo bergerak mencari barang-barang yang tersusun rapi. Baik, Tuan. Mungkin ini yang Anda maksud. Seorang pelayan dari konter tersebut menyodorkan ponsel dengan kualitas bagus berwarna pink. Mateo memperhatikannya dengan seksama, cocok untuk perempuan, sambil menoleh ke arah pelayan yang terus memandangi Mateo yang tampan. Oh, ini sangat cocok untuk perempuan, Tuan, jawab wanita tersebut dengan ramah. Baiklah, berapa harganya? Tanya Mateo sambil memandangi ponsel yang hendak dibelinya. Yang ini harganya 10 juta, Tuan. Ini termasuk harga yang murah untuk kualitas yang bagus. Sang pelayan memberikan harga dan menggarisbawahi keunggulan barang tersebut. Saya ambil, sekalian dengan kartu kreditnya. Mateo kemudian langsung mengeluarkan kartu debitnya. Terima kasih sudah berbelanja di tempat kami. Para pelayan memberi hormat. Setelah pembayaran selesai, Mateo pulang dengan membawa ponsel baru. Ia berjalan cepat menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari pintu masuk mall tersebut. Mobil Mateo melaju dengan cepat, menuju apartemen. Sesampainya di apartemen,
Matteo bergegas masuk ke unitnya dengan membawa paperback. Ketika membuka pintu, Irwan sudah berdiri di depan pintu dan Matteo menarik tangannya ke belakang. Irwan berdiri di depan pintu dengan niat awalnya hanya ingin berjalan-jalan. Tetapi ketika melihat Matteo sudah pulang, ia juga ingin pulang. "Kamu baru mau pulang?" tanya Matteo sambil mengangkat alisnya sebelah. "Tadinya bukan mau pulang, bos. Cuma ingin berjalan-jalan saja. Tapi melihat kamu sudah pulang, aku juga mau pulang." Irwan tersenyum. "Baiklah, pulanglah. Aku sudah di sini kok," ucap Matteo yang masih berdiri. Irwan melanjutkan langkahnya untuk pulang. Sementara waktu sudah larut malam, Matteo memutar kepalanya untuk melihat Irwan pergi. Kemudian ia masuk ke dalam apartemen dengan tangan kanan di dalam saku, yang satunya memegang paperback. Irwan malah berbalik dan berkata, "Besok mau ku jemput, atau mau pergi sendiri ke kantornya?" tanya Irwan, menatap Matteo yang langsung berbalik. "Mau jemput boleh, mau enggak juga terserah. Sama saja kok," jawab Matteo sambil melanjutkan langkahnya. Irwan memajukan langkahnya menuju pintu dan masuk kembali, mengikuti Matteo. Urungkan sementara niatnya untuk pulang. Bella yang sedang menonton televisi menoleh kepada Matteo yang baru datang, lalu menatap apa yang pemuda itu bawa. "Tuan, sudah pulang?" sapa Bella dengan ramah. "Belum, masih di jalan," sahut Matteo dengan nada dingin. "Masih di jalan? Kok ada di sini?" "Apa, Tuan ada dua?" Bella bertanya lagi sembari mengerutkan keningnya. "Jangan dengarkan Nona. Dia lagi mabuk cinta." "Oke, saya pulang dulu. Sudah malam," pamit Irwan lagi yang berdiri di dekat pintu. Matteo menoleh. "Pergilah. Kenapa masih berdiri di sana?" dengan nada agak ketus. "Hehehe," Irwan nyengir lalu pergi. Keluar dari unit tersebut, tidak lupa menutup pintu. Matteo yang masih berdiri tidak jauh dari Bella akhirnya duduk dan menyimpan barang yang dia bawa. "Apa itu, Tuan?" tanya Bella sambil mengarahkan pandangan ke barang tersebut. "Apa kau tahu handphone?" "Tidak tahu." Matteo malah balik bertanya pada Bella. "Handphone? Tahu, cuma gak tahu cara menggunakannya," jawab Bella polos sambil menatap paperback. "Apa, gak bisa menggunakannya? Masa segede gini gak tahu menggunakan ponsel?" Matteo merasa heran. "Kalau handphone kecil sih, pernah pegang. Tapi kalau handphone besar seperti itu gak pernah," ucap Bella sambil menggeleng. "Kau bisa bacakan?" tanya lagi Matteo sambil mengaktifkan handphone tersebut. "Ah, Tuan, masa aku gak bisa baca?" "Yang benar saja, bisa dong," jawab Bella sambil nyengir. "Ya sudah, nih pakai. Biar kalau saya lagi di luar dan ingin menyuruhmu, kan gampang." Matteo memberikan handphone tersebut pada Bella. Bella menerimanya, walaupun ragu. "Cara pakainya gimana ini?" Netranya menatapi benda pipi di tangannya itu. "Belajar dari sekarang," kata Matteo sambil mengambil handphone pribadinya. Matteo memasukkan nomor baru, yaitu nomor handphone Bella. Handphone yang dipegang oleh Bella tiba-tiba berbunyi dan bergetar, membuat Bella terkejut. Ia langsung memberikannya pada Matteo. "Ini, Tuan." Ponselnya bergetar, kata Bella sambil meletakkan ponsel di pangkuan Matteo. Hatinya berdebar-debar. "Cek, kenapa kamu memberikannya padaku? Angkat saja," ujar Matteo sambil mengulurkan ponsel kembali kepada Bella. Bella mengambil ponsel dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Haduh, dasar gadis bodoh." Matteo menggeleng melihat tingkah laku Bella. Bella duduk sambil mengomel. "Tadi katanya diangkat, sekarang salah." "Bukan diangkat begitu maksudnya," Matteo memekik dengan nada tertahan. "Begini, panggilan yang sedang berlangsung ini, kamu sentuh ikon yang berwarna hijau ini. Dan untuk menutup panggilan, gunakan ikon yang berwarna merah." Matteo mengajarkan Bella cara menggunakan handphone canggih tersebut. Lalu, Matteo melihat jarum jam dan beranjak duluan. "Sudah malam, sebaiknya kamu tidur, bawa barang-barangmu dan buang dusnya. Selebihnya, belajar sendiri, kamu pasti bisa membaca ini." Matteo berjalan meninggalkan Bella sambil menggerutu yang tidak terdengar oleh Bella.